Ya, sudah saya rekam. Ya, mungkin bisa juga ditulis, dicatat ya. Yang pertama, sumbangan kita adalah dari bidang pengelolaan. Jadi kita jadikan pengelolaannya mirip dengan pengelolaan profesional kayak yang swasta. Jadi yang jaga tiket digaji, apakah harian, apakah persentase, yang jaga parkir juga demikian, dan kemudian parkir sama tiket masuk pakai kertas, jangan harus ada resinya. Jadi bisa dihitung uang masuk berapa. Ya, jadi mungkin sumbangan pertama dari manajemen pengelolaan, ya. Tapi itu belum berkaitan dengan biologi, tapi itu sebagai sampingan lah mungkin ya. Nah, yang kedua yang terkait bidang biologinya, tadi memberi bibit ikan untuk kolam pemancingan. Cuma itu kan baru setengah jam mungkin ya selesai. Apa lagi kira-kira yang rutin selama 3 bulan yang bisa kita lakukan? Yang penanaman buah atau bunga tadi, Pak? Nah, itu saya tanya dari lokasinya gimana? Mungkin nggak? Tanah itu tanah siapa? Masih ada lokasi kosongnya? Sumber airnya? Masih indahnya sudah tidak ada di sini. Ya, tapi ini dicatat saja. Jadi mungkin dari aspek biologi kita coba membuat konsep taman bunga dan taman buah. Jadi mungkin bisa dibagi. Sabirah misalnya googling bagaimana desain taman bunga. Berapa luasnya, tempat pejalan kaki seberapa luas, bunga-bunganya apa saja. Jadi proposal itu akan lebih dihargai ketika kita sudah mampu membayangkannya ke penilai. Jadi ketika penilai menilai itu dia membayangkan, oh taman bunganya 100 meter persegi, di tengah-tengah taman ada air mancurnya, lebar jalan setapak untuk pengunjung 1 meter, pakai batu koral yang ditanam di semen. Nah seperti itu harus dibayangkan, bunga-bunganya apa saja jenisnya. Nah dibayangkan dan dituliskan di proposal. Nah, kemudian misalnya Syahrotin pindah ke taman buahnya. Nah, posisi taman buah ini sekitar 50 meter dari taman bunga. Buah-buah yang ditanam apa saja? Ya, kapan kira-kira diprediksi akan mulai berbuah? Ya, jadi taman buah, taman bunga itu dari bidang biologinya. Mungkin bisa juga nanti ditambah dari ini ya, lokasi oleh-oleh ya ditambahkan. Kemudian lokasi untuk tempat bermain anak mungkin ya ditambah. Nah itu harus kita pastikan di lokasinya berapa luas. Mampu nggak menampung ide-ide yang tadi kita sampaikan. Ya. Jadi ya nanti catat yang pertama masalahnya diperjelas. Kenapa yang 2020 rame sekarang menjadi sepi? Itu harus jelas. Kalau masalahnya nggak muncul di proposal, ya susah orang untuk memberikan dana nanti. Karena kita memberikan solusi untuk masalah yang belum pasti. Masalahnya kolam pemancingan belum berisi ikan, masalah promosi, masalah penerangan, mungkin masalah pengelolaan mungkin satu lagi ya. Ya, mungkin yang bisa kita jual masalah pengelolaan. Jadi pengelolaannya mungkin belum profesional ya. Mungkin masalah bagi hasil, jadi orang belum menjadikannya sebagai mata pencaharian. Ya, jadi nanti pastikan masalahnya apa. Kalau menurut saya mungkin yang perlu diangkat masalah pengelolaan yang belum profesional. Yang kedua, masalah fasilitas yang masih kurang. Nah, ini masalah fasilitas yang masih kurang tadi penerangan, jalan, ya sama
jenis-jenis hiburan yang tersedia. Jadi jenis hiburan yang tersedia ini nanti kan kita tambah dengan taman buah, taman bunga, sama tempat hiburan anak ya. Mungkin 2 ini masalahnya yang diangkat sehingga sepi. Pengelolaan belum profesional, yang kedua fasilitas yang masih kurang. Ya, terutama pilihan untuk rekreasinya. Baru nanti kita masuk ke solusi. Solusinya yaitu yang pertama, pembenahan pengelolaan menjadi lebih profesional. Tadi yang saya sampaikan bahwa mereka digaji harian misalnya ya. Kemudian tiket masuk, tiket parkir pakai retribusi resmi. Dan ada pembagian berapa persen ke dana desa, berapa persen ke pengelola. Ya, jadi itu kita benahi dari pengelolaan. Yang kedua, benahi dari fasilitas. Ya, perbaikan jalan, perbaikan penerangan. Ya. Kemudian yang ketiga, benahi dari aspek biologinya. Tadi ini yang pembentukan taman bunga, taman buah, dan bibit ikan. Ya. Kemudian yang keempat, benahi dari aspek pendukung. Misalnya tempat hiburan anak, pusat oleh-oleh, kemudian toilet, kamar mandi, ya mungkin dari seperti itu. Jadi 4 yang kita perbaiki di situ. Nah, mungkin cukup lah kalau sudah 4 untuk ditawarkan. Nah, saat kita menawarkan perbaikan yang tadi, kita sudah harus punya konsep. Jadi ketika kita melakukan pembenahan pengelolaan, kita sudah punya persentase untuk desa berapa. Misal 30%, persentase untuk pengelola 70%. Ya, apakah nanti pengelolanya mau dibuat berbadan hukum, itu juga sampaikan di proposal. Kemudian yang untuk bunga juga sampaikan luas taman bunganya berapa, ya jenis bunganya apa saja, sama kalau bisa gambarkan petanya. Kan kalau orang mau buat perumahan itu, kan mereka buat gambar walaupun perumahannya belum ada. Nah, buatlah seperti itu. Nah, yang taman buahnya juga begitu, ya gambarkan seperti apa konsepnya. Kemudian fasilitas umum, ya dibuat semacam peta. Taman buah di mana, taman bunga di mana, hiburan anak di mana, fasilitas umum, kamar mandi, toilet di mana, tempat parkir di mana, digambar dalam peta. Ya, mungkin seperti itu. Ya, ada kira-kira yang ingin disampaikan? Nah, ini ada bidang mengedukasi. Kira-kira apa yang mau diedukasikan? Hal apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ini ada mengedukasi masyarakat, keterampilan, potensi keterampilan. Nah, ini indikator. Indikatornya kalau bisa yang terukur ya, jangan yang normatif. Jadi ini saya tambahkan indikatornya. Yang pertama fasilitas embung menjadi lebih baik. Pendapatan income desa, apa namanya itu? Pendapatan desa ya, meningkat. Tersedianya lapangan kerja baru. Ya. Jadi usahakan yang terukur ya, jangan yang normatif. Kayak yang nomor 10 sampai ini kan nomor apa ini? Ini yang saya blok ini kan susah ngukurnya ini. Program ini dilanjutkan, mendapat perhatian. Tapi kalau meningkatkan pendapatan desa, itu kan terukur. Sebelum ada embung misalnya tidak ada pendapatan desa, setelah ada embung, nah berapa pendapatannya per tahun. Ya, jadi usahakan indikatornya yang lebih jelas. Luaran, nah ini juga sama. Luarannya usahakan yang terbayang. Ya. Gambaran umum, metode pelaksanaan.
Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Di pengelolaan ini sudah harus jelas rancangan kita untuk seluruh bidang. Ya, berapa persen untuk desa pembagiannya, berapa persen untuk pengelola. Tanaman apa yang mau ditanam, luas areanya seberapa luas, harus jelas semuanya di sini. Mungkin bukan publikasi ya, promosi mungkin. Kalau masyarakat desa kan mereka tidak perlu publikasi sebenarnya. Ini mungkin ke promosi. Ya, mungkin seperti itu apa saran dari saya. Dananya ini, hibah dana desa ini sekitar 25 juta ya. Jadi usahakan semaksimal mungkin. Ya seperti kan apa pembelian bibit, kemudian biaya pemeliharaan, pupuk, tanah, apa lagi, peralatan untuk pengelolaan seperti alat penyiram, ya bayangkan semuanya. Untuk pengadaan bibit buah, ya upah orang mengelola, ya kan itu harus disiram setiap hari. Jadi mungkin berapa bulan? 2. Berarti 60 hari dikali 1 hari mungkin upahnya 70.000. Jadi 1 orang di sana sebagai setiap hari nyabut rumput, nyiram, menggemburkan tanah, ya masukkan di bagian pengeluaran. Itu saja saran dari saya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Pak, Ya. ini lebih baik targetnya itu kita khususkan misalnya ini untuk kalangan remaja atau untuk boleh untuk seluruhnya saja, Pak? Kalau menurut Lebih baik saya untuk seluruh desa, jangan dikhususkan. Jadi ya kalau kita sudah mengatakan desa berarti untuk kas desanya ada, untuk pendapatan warga yang bekerja di sana ada, ya maupun secara tidak langsung kan kalau banyak orang ya yang jualan-jualan di sekitar desa kan juga dapat. Jadi jangan dikhususkan ke remaja atau anak-anak ya, tapi tulisnya desa secara umum. Desa secara umum ini berarti ada kas desa, ada lapangan kerja untuk masyarakat desa, ya mungkin seperti itu. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Nah, ayo. Kalau misalnya untuk bibit buah itu satu varietas aja atau gimana, Pak? Enggak, Kalau misalnya untuk taman harus bervariasi. Ya, kalau misalnya cuma nanam durian nanti kan itu berarti hanya 2 bulan dalam setahun berbuahnya. Nah, 8 bulan lagi kosong. Ya, jadi harus nyampur buahnya. Jadi mungkin satu jenis buah itu cukup 2 pohon atau 3 pohon. Tapi campur, ada rambutan, ada durian, ada apalagi yang berbuahnya ini tahunan. mangga. Nah, mangga, ya seperti itu banyak. Jadi setiap tahun selalu ada jenis buah. Nah, itu dibayangkan bibitnya berapa harganya. Ya, lanjut. Kalau semisal tanaman-tanaman seperti di sini itu kan lagi musim tanaman anggur, terus semangka, itu gimana, Pak? Nggak apa-apa, tapi jangan satu jenis tanaman. Kalau bisa yang buahnya itu ada sepanjang tahun ya. Kalau semangka, anggur, kalau apel bisa nggak kira-kira ketinggian 500 ya? 500 Nggak bisa, meter. Pak. Di sini nggak buah. Kalau Nggak, sudah pernah dicoba? Udah, kalau anggur ini memang lagi di dekat Tembung sini ada tempat wisata itu anggur. Iya. Dan bisa berbuah. Nggak apa-apa dicoba.
Mungkin duku ya, apalagi kelengkeng. Kalau kayak melon gimana, Pak? Kalau memungkinkan untuk berbuah di sana, ya coba aja. Jadi kan apa? Ini rencana ya. Lebih baik kita merencanakan semuanya. Ya nanti kalau ternyata sudah dicoba tidak berhasil ya nggak apa-apa. Kita rencanakan 20, berbuah 15 kan lumayan. Daripada kita rencanakan 5 tidak ada yang berbuah. Ya. Cuma ini lokasinya indah. Memungkinkan nggak kira-kira? Berapa luasnya? Di pinggir-pinggirnya memungkinkan, Pak, karena di pinggir-pinggirnya itu tanahnya masih subur. Kalau di bawah di wisatanya itu mungkin bisa ditanami bunga-bunga. Status tanah ini tanah apa? Tanah pribadi, tanah desa? Tanah desa, Pak. Ada SK-nya? Ada, Pak, karena di situ ada tanah desa tuh ada embung, terus habis itu ada lahan kosongnya juga. Lahan kosongnya tapi agak jauh dari embung. Kemarin kan suruh milih lahan kosong atau mau embung. Nah, kira-kira SK-nya ada ya. Jadi jangan nanti kita sudah rencanakan, ini kan jangka panjang ya. Kalau buah itu sampai 5-6 tahun. Nanti kita baru jalan 2 tahun, nah diminta sama yang punya tanah. Ada nggak? Enggak, Pak, ini tanah desa, Pak, karena ini juga terus dikelola embungnya. Dari kemarin tuh sebelah tuh pasar. Pasarnya itu sudah dikelola, dan ini sebelah pasar ini memang direncanakan untuk embung desa, dan embung desa ini baru kemarin bertahap juga itu ya, Pak. Pertama embung, kolam renang juga baru jadi. Gini ya, mungkin ketika submit proposal ini sampaikan bahwa tanah ini adalah tanah desa. Kalaupun tidak ada sertifikatnya, lampirkan surat dari kepala desa yang menyatakan bahwa tanah itu tanah desa. Ya, itu penting nanti ya kita baru mulai jalan, yang punya tanah nggak setuju. Jadi surat pernyataan dari Kades sama BPD bahwa tanah yang dijadikan lokasi kegiatan ini adalah tanah desa dan tidak ada gangguan dari pribadi manapun gitu ya. Jadi selamanya akan menjadi tanah desa. Bisa kira-kira seperti itu. Iya, Pak, bisa, Pak. Nah, ya. Kemudian sampaikan ke teman-temannya luasnya berapa, atau dipetakan lah ya, dipetakan dari tanah tersebut kira-kira yang berisi air berapa. Jadi kawan-kawannya bisa membayangkan tanah kosong yang lain itu mau diisi apa. Nah, jadi Indah buatkan petanya dulu, mana yang sudah berisi, mana yang belum berisi. Jadi nanti kelompok ini bisa membayangkan yang kosong itu mau diisi apa. Ini tinggal sehari ini. Iya, Pak, untuk video dan foto-fotonya kemarin sudah di-share di grup. Oke ya. Jadi malam ini harus lembur ya semuanya. Iya. Jadi dibagi aja, misalnya yang konsep taman buahnya Sahrotin, yang konsep taman bunganya Sabira, yang konsep fasilitas umum, parkir, toilet, misalnya Tulus, yang konsep pengelolaan embung dengan bibit ikan, Anessa. Jadi dibagi. Jadi masing-masing bekerja, tidak ada yang hanya nunggu. Nanti setelah selesai mungkin besok pagi digabung. Ya. Indah mungkin ke bagian penulisan sama administrasi yang surat dari desa. Ya. Kopipah mungkin ke bagian ini, rancangan pengelolaan. Uang parkir mau berapa, uang retribusi mau berapa persen untuk desa, berapa persen untuk pengelola, jumlah tukang parkir berapa, jumlah penjaga tiket berapa, penjaga embungnya berapa yang untuk apa, pengawas kolam renang, pengawas taman buah, taman bunga, berapa gajinya, nah itu Hopipah. Ya. Jadi didetilkan semua pekerjaannya baru dibagi ke masing-masing anggota.
Ya. Ayo, ada lagi? Mungkin sekarang coba digambarkan, ditulis. Ya, kalau perlu nanti malam kita zoom lagi, kalau sudah ada hasilnya. Ya, silakan bekerja dulu, tulis dulu, coret-coret, kemudian komunikasikan. Nanti kalau perlu kita zoom lagi nanti malam. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, ya? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Ya, nanti kalau gimana perkembangannya kabari, ya kita komunikasikan lagi. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ayo. Pak. Ini nanti saya kirim rekamannya ya. Iya, Pak.